melihat kuntilanak, terus juga di kamar mandinya pada malam hari, bahkan tengah malam ada yang mandi di sana. Halo semuanya, selamat datang dan salam kenal ya. Kembali lagi bersama aku Nek Puput yang akan membawakan berbagai kisah menarik untuk menemani hari-hari kamu. Jadi pastikan kamu sudah klik tombol subscribe-nya dulu. Udah, terima kasih. Kali ini aku akan membawakan kisah tentang sebuah wahana bermain yang sempat digadang-gadangkan menjadi yang termegah di Kalimantan Selatan. Tapi sangat disayangkan wahana tersebut tidak bertahan lama dan hingga kini bangunannya pun sebenarnya masih ada. Namun tentunya dengan kondisi yang udah beda banget, dan aku akan ajak kalian terutama warga kota Banjarmasin, Banjarbaru dan sekitarnya yang pernah kesini untuk bernostalgia melihat kembali kondisi terkini wahana bermain ini. Seperti biasa teman-teman, aku mau disclaimer dulu ya bahwa di video ini sama sekali tidak ada maksud untuk menjelek-jelekan, untuk menjatuhkan sebuah tempat usaha atau apapun itu ya. Justru sebagai warga Banjarmasin, aku tuh bangga banget karena kotaku sempat memiliki wahana bermain yang sekeren yang ada di Jakarta. Jadi aku pengen ajak kalian bernostalgia ya melalui video ini. Walaupun tempatnya udah tidak beroperasi lagi nih teman-teman, aku tuh masih berharap banget semoga di masa depan nanti tempat ini ada harapan gitu untuk dikelola kembali ya. Amin. Yuklah langsung kita mulai aja ceritanya. Alkisah pada suatu hari. Pada pertengahan tahun 2011, dikutip dari sebuah media online, sebuah kabar gembira disampaikan kepada warga Kalimantan Selatan tentang hadirnya sebuah wahana bermain yang bisa dibilang menjadi impian setiap anak di masa itu. Wahana yang dibangun di atas lahan seluas area 15 hektar ini dipastikan akan menjadi kawasan wisata pilihan dan terfavorit. Wahana ini dibangun oleh keluarga pengusaha yang cukup terpandang di sini. Terletak strategis di Jalan Trikora, Landasan Ulin, Liang Anggang, Banjarbaru, menjadikan kawasan wisata ini sangat mudah untuk ditemukan. Dekat dengan Bandara Syamsuddinor, juga dekat dengan kota Banjarbaru, Banjarmasin, dan Martapura. Wahana berinisial MDF ini bisa dinikmati oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah karena harga tiketnya yang sangat murah, dimana untuk masuk di hari biasa hanya 20.000 saja loh, dan di akhir pekan hanya 40.000. Ya, dengan harga segitu, semua wahana sudah bisa dinikmati, tentunya sangat murah sekali ya teman-teman. Ayo, di antara kalian ada yang pernah mampir ke sini nggak? Jadi nih, berdasarkan hasil wawancara eksklusif tim Alkisah pada suatu hari kepada salah satu karyawan dari MDF ini, diketahui bahwa MDF beroperasi pada hari Senin hingga Minggu di jam 9 pagi hingga 6 sore di hari Senin sampai Kamis, dan di akhir pekan pada hari Jumat hingga Minggu bukanya tuh lebih awal, yakni pada pukul 7 pagi dan tutup lebih malam juga hingga hampir maghrib. Diinformasikan juga bahwa karyawan di sana tuh terkadang memilih untuk menginap dikarenakan ada pekerjaan lembur, dan itu diperbolehkan ya teman-teman, walaupun memang terbatas hanya di hari Senin hingga Kamis saja. Nah, sebelum aku lanjutin ceritanya, langsung aja yuk kita lihat kondisi MDF sebelum tutup. Nah, ini dia nih teman-teman, wahana bermain MDF saat masih beroperasi. Bisa dibilang saat itu wahana ini menjadi pelaga dahaga bagi anak-anak di Kalimantan Selatan loh, khususnya di Banjarmasin, Banjarbaru, dan sekitarnya, yang pastinya sangat ingin merasakan sensasi bermain di sebuah taman bermain yang indah seperti yang biasanya tuh cuma bisa dilihat di televisi aja. Aku aja yang waktu itu berusia remaja ikutan happy banget dan pengen bisa main ke sana, cuma emang belum kesampaian aja. Sekalinya kesampaian, wahananya udah tutup. Jadi kemarin tepatnya di tanggal 13 Maret 2021, aku tuh coba-coba tuh buat datang lihat langsung kondisi tempatnya saat ini. Jujur pas menuju ke sini tuh aku tuh sempet nyasar loh teman-teman, karena pas lihat jalan di Google Maps sebenarnya tuh ada jalur yang lebih cepat, namun pas aku menuju ke sana tuh ternyata buntu, sehingga aku coba cari jalan alternatif lain. Tiba-tiba aja gerbangnya tuh udah ketemu dong, udah langsung kelihatan gitu, gede banget, dan itu tuh kayak mendadak banget. Kenapa? Karena pas aku lihat di maps tuh sebenarnya masih belum sampai. Ternyata emang belum nyampe. Karena dari gerbang yang ngagetin tadi, kita tuh harus masuk lagi hampir 1 kilometer ke sebuah jalan satu arah gitu deh, untuk ketemu gerbang pintu masuk utama dari DMF itu. Ya, karena seperti yang dijelaskan di awal tadi, kawasan dari DMF ini kan juga cukup luas ya teman-teman, mencapai 15 hektar. Kebayang nggak tuh kalau jalan kaki pasti ngos-ngosan banget deh kayaknya. Dan kalau ditanya gimana perasaanku pas masuk jalan satu arah itu, sumpah ini nggak bohong ya teman-teman. Entah bawaan kaget tadi atau gimana, aku tuh tiba-tiba ngerasa khawatir aja gitu, kayak tiba-tiba panik dan nggak bisa
bisa kontrol pikiranku tuh bawaannya negatif mulu. Sempet nanya sama diri sendiri, aduh gimana nih kalau misalnya nanti udah masuk ke dalam terus buntu. Dan tadi kan emang jalannya itu kan satu arah gitu kan, khawatir juga kalau misalnya nanti gimana kalau nggak ada belokan di sana. Kalau bener-bener nggak bisa putar balik kan otomatis ya kali harus mundur. Tapi alhamdulillah teman-teman, itu cuma ketakutanku aja, karena syukurnya jalan di dalam tuh perlahan-lahan mulai melebar lagi dan ada putaran balik juga ke arah yang satunya. Nih langsung aja yuk kita intip bagaimana sih kondisi terkini dari MDF saat ini. Nah, udah kelihatan ya teman-teman, ini adalah gerbang lapisan pertama yang letaknya tepat di pinggir jalan. Nah, ini tadi nih gerbang yang ngagetin aku. Yang ternyata bisa dilihat kan, masih perlu beberapa waktu lagi untuk masuk ke dalam baru ketemu sama gerbang utamanya. Jadi nih, kalau kita lihat ada jalan satu arah gitu ya, yang tadi aku ceritain buat masuk dan juga buat keluar. Nah, ini nih, kita udah sampai di gerbang yang tadi aku maksud. Wah, dari sini aja udah luas banget ya areanya. Ini adalah detail dari gerbangnya. Kelihatan banget nih teman-teman, kalau dulunya pasti bagus banget. Warnanya tuh warna-warni gitu. Walau emangnya sekarang udah usang banget, ya wajar aja sih, karena hampir 10 tahunan gitu kan tutupnya. Nah, gimana nih buat kalian yang pernah kesini? Masih sama nggak penampakannya kayak dulu? Dan buat yang belum pernah kesini, kebayang nggak kira-kira dulu tuh bagusnya tuh kayak gimana? Lihat deh, ini tuh gede banget, sumpah gede banget, karena aku kan nggak pernah ke sana tuh pas masih buka. Aku tuh kurang ngerti nih di wilayah bagian kosong sini nih. Nah, ini tuh dulunya apa ya? Apa emang ini merupakan kawasan wahana bermain atau gimana? Yang tahu bisa komen di bawah ya. Yang pasti tuh ini nih yang pastinya bikin kalian penasaran dan udah kalian tunggu-tunggu, yaitu saatnya kita masuk ke dalam. Wow, kalau jalan kaki aku sih fix nggak berani. Kelihatan di sini dindingnya, aduh sayang banget udah dicoret-coret ya teman-teman. Dan ternyata perjalanan kita itu bener-bener masih panjang nih teman-teman. Bayangin aja buat sampai ke sini, kalau dilihat dari bentuknya, lihat deh, ini udah kelihatan nih, waterpark nih kayaknya. Iya nggak sih? Ukurannya tuh super gede banget dan ada 2 gitu. Ada 3 apa ya? Dan ternyata memang cuma ini nih wahana yang tersisa. Aku sih nggak nemu wahana yang lain ya. Nah, itu tadi teman-teman penampakan terkini dari wahana bermain MDF ini. Gimana? Udah berasa nostalgianya? Kira-kira gimana nih teman-teman? Ada yang aneh nggak? Semoga nggak ada ya, karena emang kalau lihat bangunannya terbengkalai seperti ini tuh bawaannya suka merinding sendiri. Pasti mikir yang aneh-aneh deh. Aku tuh nggak tahu ya kalau misalnya kalian gimana. Yang pasti apapun yang kalian rasakan bisa tulis aja di kolom komentar ya. Sebelum kita mulai diskusinya, aku mau lanjutin dulu hasil wawancara aku tadi sama salah satu karyawan DMF. Sebenarnya mantan karyawan sih, yang mohon maaf sekali nggak bersedia disebutkan namanya ini. Jadi dia cerita cukup banyak sebenarnya tentang pengalamannya saat bekerja di sini teman-teman. Dia juga membagikan fotonya yang bisa dilihat ya teman-teman. Di sini tuh kalau misalkan kita perhatikan latarnya adalah kondisi DMF saat masih beroperasi. Kita sebut saja dia ini adalah Mr. C ya teman-teman. Nah, jadi di tengah-tengah cerita dari Mr. C ini tiba-tiba saja dia membahas tentang beberapa pengalamannya yang bikin aku cukup merinding. Nih teman-teman, aku taruh di sini ya pesan-pesannya. Jadi nanti kalian bisa lihat sendiri. Kebetulan cerita ini tuh dia tulis dengan menggunakan bahasa Banjar. Jadi aku coba untuk langsung terjemahin aja ya ke bahasa Indonesia, sambil kalian juga bisa baca sendiri. Aku mau ngintip dulu nih. Nah teman-teman, ini aku langsung buka aja DM-nya, dimana ini tuh sambungan dari cerita di awal tadi ya. Waktu tadi kan aku sempat bilang bahwa karyawan di sini tuh boleh banget buat nginep. Yang penting tuh Senin sampai Kamis. Jadi ini adalah kejadian di mana Mr. C ini tuh pernah nginep di sana. Dia bilang waktu itu tuh dia pernah nginep selama 2 malam di bagian paling belakangnya DMF. Dimana tuh lokasinya tuh yang kayak tadi kita lihat tuh yang bentuk lapangan. Tapi kalau misalnya lihatnya sekarang tuh kayak lapangan semua ya teman-teman. Nah, jadi tuh dia bilang bahwa selama dia menginap itu tuh sangat terasa banget ada aroma melati. Nah, biasanya kan teman-teman kalau misalnya ada aroma melati gitu udah khas banget ya. Biasanya kepercayaan kita tuh ada yang lewat gitu kan, tapi ya udahlah, think positif aja. Terus juga dia juga lihat ada sekelebat bayangan dari belakang. Jadi sambil dia ngecium aroma melati tadi, dia ngerasa tuh kayak ada yang lewat. Terus pas dia lihat, entah dia juga ngaku sih, entah dia halu atau gimana. Waktu itu dia sama temennya ya, dia bilang bayangannya itu kayak bayangan kuda gitu yang lewat. Malah dia nulisnya lucu sih, dia bilangnya kayak kudanya Sagittarius. Kayak gimana tuh ya?
Oke, tapi kita nggak pernah tahu ya teman-teman, dan mudah-mudahan juga kita jangan sampai ngalamin yang kayak Mister C ini alamin, serem juga. Dia bilang sih memang samar-samar, tapi uniknya tuh waktu mereka mengalami hal tersebut di malam hari, mereka tuh nggak langsung diskusi teman-teman. Jadi si Mister C beserta temannya tadi tuh diem-diem aja gitu, ngerasain ketakutan sendiri, baru keesokan paginya mereka diskusi dan ternyata sama dong ceritanya. Ternyata nggak cuma Mister C aja, tapi temennya juga melihat bayangan kuda tadi sekelebat gitu, sekaligus juga mencium aroma melati. Waduh, ini nggak ngerti lagi sih kalau kejadiannya udah kayak gini. Nah, terus juga ceritanya masih berlanjut ya teman-teman. Ini kejadiannya di lain hari, dimana pada saat itu tuh Mister C nggak nginep, cuma memang pulang agak malam. Dan dia itu bilang bahwa dia itu pulangnya itu dibarengin sama seseorang gitu. Nah, siapakah seseorang ini? Jadi di sana itu tuh ada salah satu manajer gitu, kita panggil aja Pak R. Nah, Pak R ini tuh dia itu tuh waktu itu kelihatan mau pulang gitu. Jadi dari dalam DMF itu tuh menuju ke arah gerbang yang tadi kita lihat ya teman-teman. Jadi akhirnya karena memang kondisinya saat itu udah malam, jadi Mister C ini tuh inisiatif aja pengen bareng gitu sama Bapak R tadi. Jadi mungkin dia bilang kayak gini ya, Bapak bareng yuk ke depannya gitu. Nah, cuma anehnya si Bapak R ini tadi tuh dia entah nggak denger atau gimana, dia nggak merespon ya teman-teman. Jadi dia tuh langsung ngelonyor aja gitu, tetap jalan maju ninggalin Mister C. Terus tiba-tiba aja sebelum ketemu sama gerbangnya, dia itu memutuskan untuk belok ke kiri ke arah galian lubang tanah putih yang tadi juga kita udah sama-sama lihat ya di gambar. Nah, jadi ya udah deh, kalau memang nggak mau bareng ya nggak apa-apa gitu, mungkin maksud Mister C ya. Akhirnya dia pun tetap melanjutkan perjalanannya yang memang tadi agak jauh juga ke gerbang depan. Jadi dia nggak ikutan belok. Cuma betapa kagetnya Mister C pada saat dia sampai ke depan gerbang, dia ketemu dong sama Pak R lagi ngopi-ngopi. Terus yang tadi dia lihat belok ke tanah putih tadi tuh siapa? Aduh, sumpah waktu aku pertama kali baca pesan ini itu kondisinya lagi malam ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak bisa bohong sih, pasti langsung merinding banget karena aku tuh nggak nyangka aja bisa berkomunikasi langsung sama salah satu karyawan, mantan karyawan dari DMF ini. Dan harusnya sih memang satu-satunya informasi yang bisa aku dapetin saat ini cuma dari dia aja. Jadi aku tuh bacanya serius banget gitu, dan aku tuh nggak mikir yang aneh-aneh. Aku tuh pertama tuh niatnya cuma bener-bener pengen diskusi aja gitu, nyari data yang lebih lengkap tentang kapan bukanya, kapan tutupnya, kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi ternyata ceritanya nggak cuma sampai di situ teman-teman. Ini nggak sepanjang yang tadi sih, cuma memang ada beberapa kejadian-kejadian yang tidak kalah mengerikan terjadi di sana. Padahal saat itu kondisi dari DMF ini masih buka loh ya teman-teman. Dia juga cerita bahwa dia sebagai seseorang yang aku juga nggak bisa sebutin ya pekerjaannya apa, yang pasti dia itu bertanggung jawab lah pada beberapa wahana di sana. Salah satunya itu kereta api di odong-odong gitu ya yang ada di sana, yang mana tuh dia tuh pasti tahu banget dong posisinya itu ada di mana. Tiba-tiba aja pindah tempat dong. Terus siapa yang mindahin odong-odong, coba dipikirin deh. Sementara dia sebagai penanggung jawab aja tuh nggak tahu itu kenapa pindah. Terus juga ini kejadian selanjutnya itu pada saat dia mancing di tanah galian. Oke, jadi tanah galian yang tempat Bapak R tadi belok kiri itu tuh udah mungkin membentuk satu genangan mungkin ya, sampai ada ikannya gitu, dan udah biasa karyawan-karyawan di sana itu mancing di sana. Dan akhirnya pada saat itu dia nginep lagi. Cuma kali ini tuh ternyata dia nggak nginep, tapi dia lembur karena kan malam minggu nggak mungkin nginep kan. Jadi ini kejadian malam minggu dan dia lagi lembur sama temennya. Terus dia memutuskan untuk mancing lah di tanah galian yang tadi buat makan malam mereka. Nah, ternyata ada rasa janggal yang muncul ketika mereka memulai untuk melempar umpan ke dalam kolam di sana itu tadi. Dimana kok rasanya tuh kayak mereka nggak cuma mereka aja yang ada di situ. Kayak berada di, aku merinding, kayak berada di kolam pemancingan umum gitu katanya. Jadi dimana pada kayak berebut gitu loh, ikan-ikannya pada rame gitu, kayak seakan-akan yang mancing tuh nggak cuma mereka. Aku ngomong ini tuh sambil nahan merinding tau. Dan ternyata memang ada lagi nih cerita tentang si kolam itu tadi, karena aku kurang bisa ngebayangin ya si kolam ini tuh dalamnya tuh sedalam apa, karena memang seperti yang tadi udah ditekenin bahwa ini kan bekas galian gitu ya. Jadi mungkin aku kurang tahu juga sebenarnya kenapa dibiarin aja sampai akhirnya bisa jadi tempat pemancingan. Yang pasti ternyata itu ada cerita horornya juga teman-teman di sana. Dimana dulunya di genangan itu ternyata pernah ada anak-anak yang tenggelam dan meninggal teman-teman. Nggak tahu sih ini ada hubungannya atau enggak. Yang pasti bukan sebuah cerita yang baik, dan tentunya itu menambah ketakutan dari si Mister C dan juga temannya, dan akhirnya memutuskan untuk bubar jalan, nggak jadi mancing.
Nah, kali ini adalah pengalaman dari teman-temannya Mister C. Jadi Mister C nggak ngalamin sendiri ya, kalau yang tadi kan ngalamin sendiri. Dimana juga waktu itu katanya ada kincir angin, padahal si kincir angin ini merupakan salah satu wahana terbaru gitu ya di sana. Ukurannya cukup besar waktu itu dan tadi kita nggak lihat ya teman-teman. Katanya di sana itu pernah ada yang melihat kuntilanak, terus juga di kamar mandinya pada malam hari, bahkan tengah malam ada yang mandi di sana. Tapi katanya itu sih pengakuan dari teman-temannya ya, jadi bukan pengalaman dia sendiri. Jadi ya kita nggak tahu ya, dia cuma nyampein aja dan aku juga cuma nyampein juga. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jika ada koreksi dari informasi yang tadi aku sampaikan, jangan sungkan untuk tulis aja di kolom komentar ya. Nanti kita akan lanjutin diskusinya di sana. Nah teman-teman, itu tadi satu lagi kisah yang aku kasih spesial buat kamu hari ini. Gimana nih menurut kalian? Apakah cerita-cerita yang tadi udah aku bacain itu pernah juga kalian alami saat kalian mungkin juga pernah bekerja di sana? Atau saat kalian menjadi pengunjung juga pernah merasakan hal-hal yang dirasa janggal? Semoga nggak ada ya, karena seperti yang aku sampaikan di awal tadi, aku tuh berharap banget sih Kalimantan Selatan memiliki wahana bermain semegah ini suatu hari nanti. Soalnya ini nih aku nggak sempet, soalnya kemarin datang ke sana dan aku bener-bener penasaran banget kalau versinya Kalimantan tuh kayak gimana. Yang pasti sekali lagi seperti biasa, kalau misalnya dari apa yang aku sampaikan ada koreksi, kalian dipersilakan untuk bisa sampaikan di kolom komentar ya, dan kita juga bisa lanjutin diskusi kita di sana. Kalian juga boleh banget buat kasih rekomendasi kira-kira bagusnya bahas apa lagi nih ya di Alkisah pada suatu hari selanjutnya. Kalau komennya udah, pastikan kalian juga bisa geser ke sebelah kanan dan klik tombol subscribe-nya, terus nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Klik juga tombol like jika kamu suka cerita hari ini dan bagikan ke teman-temanmu sebanyak-banyaknya. Sudah, terima kasih. Sampai jumpa.